lagi di di Wanita Bagi Kristus malam ini. Puji nama Tuhan, sukacita yang melimpah saat umat Tuhan hadir di tempat ini. Dengan sungguh-sungguh kita memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir di bait-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Saat ini kami datang untuk ibadah, diberi kesempatan kami untuk masih bisa beribadah, semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami memuji, menyembah Engkau dengan kesungguhan hati ya Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya, Pastor Estelina ya Tuhan, mengubahkan setiap kami wanita-wanita Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap katakan, amin. Mari kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku.
dalam sukacita. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau pujikan, ku yakin saat kau berfirman. Mari kita siapkan hati kita.
ahli dalam memulihkan setiap kehidupan. Kami bangga memiliki Engkau Yesus yang kuasa dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Karena itu Tuhan, sebagaimana Maria, kami para wanita-Mu, putri-putri kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Pada sore hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu, supaya hari lepas hari hidup kami makin bersinar bagi kemuliaan Allah. Roh Kudus, Engkau mengambil alih seluruh keberadaan hidup hamba-Mu, karena hamba-Mu hanya suara yang akan mengumandangkan isi hati Tuhan. Engkau juga menguasai setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih Ibu Yanti, juga Ibu Nina dan seluruh wanita Allah yang dikasih oleh Tuhan. Untuk kesempatan sore hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang belum kenal, nama saya Esther Lina, saya istri dari Pastor Michael. Dan sore hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Karena menurut psikologi itu ya, kalau orang hanya mendengar, persentase untuk didapat dan direkam di dalam otaknya itu hanya sedikit. Tapi kalau kita membaca, kita melakukan, maka itu akan secara penuh kita peroleh. Mari kita baca bersama-sama. Engkau lebih berharga dari permata. Ibu-ibu dan para wanita boleh mengganti kata engkau itu dengan namamu. Saya Esther Lina. 1, 2, 3. Esther Lina lebih berharga dari permata. Silakan Bu, satu kali lagi namamu masing-masing. Sampai telinga Ibu dengar sendiri, nanti akan terekam dan masuk ke dalam hati. 2, 3. Sekarang kiri kanannya bisa dengar. 2, 3. Esther Lina lebih berharga dari permata. Rasanya gimana Bu? Makin keras, makin dengar, makin meresap ya, tertanam di dalam hati. Oke, next ya. Kita baca ayat ini. Amsal 31 ayat 10. 1, 2, 3. Istri yang cakap, siapakah akan menemukannya? Ia lebih berharga dari permata. Sore hari ini saya tidak hanya berbicara tentang istri, tetapi setiap wanita. Jadi sekali lagi kata istri kita ganti dengan nama kita. 2, 3. Esther Lina yang cakap, siapakah akan menemukannya? Ia lebih berharga dari permata. Ibu Yanti udah ditemukan oleh Pak. Ya, tapi sore hari ini kita akan menekankan bahwa hidup kita lebih berharga dari permata. Ibu perhatikan ya, bahwa permata yang termahal di dunia itu yang bukan KW ya. Siapa di sini perempuan gak suka permata? Wah, gak ada ya. Saya waktu ke Surabaya beberapa tahun lalu diajak oleh adik ipar saya. Saya cuma lihat-lihat aja sih ya. Itu yang satu butir kecil yang biasa ditaruh di hidung itu loh. Harganya udah gak tahu berapa ya. Ini dikatakan bahwa permata yang termahal di dunia itu kalau dirupiahkan kursnya itu 531,8 miliar rupiah. Kita punya uang 500.000 aja happy ya. Ini 531,8 miliar rupiah. Berlian orange ya, sudah terjual lagi. Saya berpikir orang ini mungkin kaya banget ya. Kalau saya punya uang segitu pun saya belum tentu mau beli ini Bu, karena bukan kebutuhan. Tapi saya rasa orang ini seorang yang memang suka ya. Jadi karena dia suka, dia senang, dia hobi, dia tidak sayang uang seperti itu untuk membeli barang ini ya. Terjual di pelelangan Christie's pada bulan November 2013 lalu. Berwarna orange dari kandungan nitrogen ya. Luar biasa nilainya ibu-ibu itu, kalau saya pikir kalau dibangun untuk sekolah-sekolah bisa jadi 10 sekolah mungkin ya. Kita yang udah tahu value atau nilai heran untuk apa menyimpan benda seperti itu. Tapi kalau orang udah suka ya, hatinya melekat ke situ, dia nggak pikir nilainya. Apa value, dia price segitu tuh nggak apa, yang penting saya senang, saya happy gitu. Pada sore ini kita mau belajar Ibu, untuk menjadi permata yang bernilai tinggi itu ternyata prosesnya luar biasa ya.
Jadi itu ada terjadi magma di gunung berapi ya. Dan ketika terjadi letusan itu naik, letusan itu lumpur-lumpur ya semua itu naik. Dan terjadi beberapa terowongan ya, ada celah-celah gitu, ada timbunan lava, aliran lava. Dan ada yang mengendap tidak jadi keluar. Dan setelah terproses puluhan sampai ratusan tahun, maka terbentuklah permata. Makanya ada yang di sungai itu ya terbawa oleh arus air digali, ditambang. Intan terbentuk tuh dari kedalaman 100 mil ibu-ibu, 161 km di bawah permukaan bumi. Pada batuan yang cair ya, pada bagian mantel bumi yang memiliki temperatur, tekanan yang sangat tinggi, yang sangat panas begitu ya. Yang memungkinkan untuk berubah menjadi mineral karbon, menjadi intan. Nah hasil pembentukan proses tahun yang lama, panjang bahkan sampai ratusan tahun itu dari erupsi magma atau kalau kita tahu ya cairan yang keluar pada saat gunung Merapi meletus itulah membawa intan tersebut ke permukaan dari pipa-pipa yang terbentuk seperti itu. Batu-batu kasar mulanya itu ya, bahan permata itu. Lalu setelah proses yang begitu panjang, begitu lama, begitu panas, belum lagi batuan itu harus dihancurkan, lalu batu itu akan dikikir demikian rupa, prosesnya panjang dan amat menyakitkan. Kalau batu itu bisa berteriak, dia pasti berteriak seperti itu. Maka kita akan menemukan perhiasan intan yang berkilau. Ibu-ibu kalau kita mau menjadi intan permata yang berharga, yang bernilai, kerap kali kita harus melewati proses kehidupan yang panjang ya. Yang mungkin sangat menyakitkan, sangat panas gitu ya. Kalau kita boleh berteriak, sampai Raja Daud di dalam Pemazmur dia berkata, dari dalam lumpur aku berteriak. Saya yakin setiap kita dalam hidup ini banyak mengalami proses-proses. Makanya kita akan, mungkin kita bertanya, mengapa intan itu berharga? Why? Ya, worth so much. Mengapa nilainya sangat berharga ibu-ibu? Kita akan belajar bersama-sama. Mari sekali lagi kita baca Yesaya 43 ayat 4, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku atau mata Tuhan dan mulia dan Tuhan ini mengasihi engkau, maka Tuhan akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ibu-ibu kita di mata Tuhan itu dikatakan sangat berharga, mulia ya. Kalau kita bicara emas ya, emas itu adalah apa? Dikatakan dia adalah barang mulia gitu ya. Tapi ibu-ibu dan saya itu lebih mulia dari semua yang benda-benda tersebut. Mengapa demikian? Inilah jawabannya Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ibu-ibu Raja Daud berkata bahwa kita ini ditenun. Ya, ditenun. Ibu-ibu pernah lihat enggak orang menenun? Gampang gak Bu? Gak gampang loh ya. Mulai dari bahan bakunya, benang itu ya. Dibuat perhelai-perhelai. Saya pernah mengajak anak-anak murid saya pergi ke Ulat Sutra. Untuk mengeluarkan benang sutra itu prosesnya luar biasa ya. Seperti itu perhelai-perhelai digulung, diwarnai. Kemudian memakai alat tenun satu. Kita ini bukan buatan massal ibu-ibu ya. Yang pakai batik, pakai percetakan, cetrek keluar sama semua, bukan. Ibu-ibu tuh ditenun loh. Hasil tenunan itu butuh ketelitian, butuh daya seni yang tinggi. Tuhan itu seorang seniman yang luar biasa ya, seorang masterpiece yang luar biasa. Karena kalau ibu cari di seluruh permukaan bumi ini dari kutub utara sampai ke tempat yang paling ujung di bagian bumi lainnya, tidak akan ada satupun yang dijumpai yang sama persis seperti Ibu Nina atau seperti Ibu Yanti, ya. Tidak ada ibu. Di sini menunjukkan betapa uniknya kita, betapa berharganya kita. Makanya dalam sains tidak ada satupun garis tangan atau kornea mata yang sama. Ibu-ibu kalau sekarang kita berurusan dengan keuangan apa yang difoto Bu? Kornea mata.
Karena kalau terjadi hal-hal yang manipulasi akan gampang sekali temui. Karena pergi ke ujung bumi sekalipun tidak akan ada yang dijumpai kornea mata yang sama. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat menghargai ciptaannya. Kita ini lebih berharga dari makhluk Tuhan yang lain. Makhluk Tuhan yang lain mungkin tumbuhan, hewan dan ganggang atau apapun bakteri, virus itu bisa sama. Tetapi yang namanya manusia di mana imago Dei, gambar dan rupa Allah, kita ini tidak ada satu pun yang bisa menyamai. Saya punya kakak kembar. Bahkan tante saya 2 kali melahirkan anaknya kembar 2 kali, berarti 4. Bahkan jemaat papa saya itu ada yang kembar identik, tapi tidak ada yang sama persis. Kita ini unik. Ya, kita sangat spesial, kita sangat unik. Tapi kita bukan barang antik ya Bu ya. Kita unik. Kalau barang antik tuh konotasinya nggak enak ya. Aneh gitu ya, mungkin lebay gaya-gayanya atau terlalu judes atau terlalu kepo. Orang suka bilang antik tuh nggak baik. Tapi unik itu spesial ya. Tidak ada yang menyamai. Berarti bernilai hidup kita di mata Tuhan. Next ya. Mari kita mau belajar tentang gambar diri ibu-ibu. Karena banyak sekali permasalahan dalam hidup ini ya dimulai dari gambar diri yang dirusakkan oleh kuasa dosa. Bagaimana saya sepanjang hidup pernikahan saya hampir 36 tahun dengan Pak Michael, saya tidak mencari, tetapi kami tidak pernah juga memikirkan, tidak pernah memimpikan dalam sejak saya menikah sama Pak Michael Tunta dalam keluarga kami ada saja yang Tuhan taruh dan kirim anak-anak yang mengalami problem-problem gambar diri yang sangat berat gitu ya. Di mana orang tua mereka adalah disfungsi, tidak bisa melakukan pola asuh dan parenting yang benar. Sekali waktu seorang nenek mengirim anak perempuannya kepada kami ketika saya berada di pulau-pulau. Manis sekali Bu, nice ya, kelas baru mau masuk SMA. Ibu kalau mau akhirnya tinggal bersama saya. Pastori itu saya sama Pak Michael satu rumah sendiri, sebelah ada 2 kamar, saya taruh anak-anak perempuan. Di bawah di lantai pertama itu ada 4 anak laki-laki yang dikirim orang tuanya dari pedalaman, ada yang juga anak hamba Tuhan. Tinggal bersama kami seperti keluarga, kita sekolahkan dan lain-lain. Nah sekali waktu masuk anak perempuan ini ibu, ya manis gitu ya. Tapi ternyata ketika di sekolah, kami masukkan sekolah berapa bulan kemudian, saya harus berhadapan dengan guru BK. Karena anak yang begitu manis di rumah ini ibu, di sekolah itu kepala gangster, temennya cowok semua ya. Dan dia yang mengepalai teman-teman lakinya itu untuk berkelahi. Sampai mukanya cakar-cakaran dan lain-lain seperti itu. Kita nasihati, kita doakan ya, kita adakan untuk pemulihan batin ya. Karena dia mengalami luka-luka batin. Kenapa ibu? Karena dia hasil dari mau bilang marriage by accident juga nggak bisa. Karena mama papanya nggak marriage ya. Pria itu meninggalkan ibunya, seorang gadis muda dalam keadaan hamil. Berulang kali anak ini ditolak, berusaha untuk digugurkan, tetapi Tuhan mengizinkan anak ini lahir, ya. Dan dia besar di bawah asuhan neneknya yang juga tidak memahami pola asuh yang benar, parenting yang benar, sehingga anak ini dibesarkan dengan penolakan, dengan caci maki, dengan pukulan, ya. Dan dia rusak totally gambar dirinya. Dia tidak tahu siapa dirinya karena anak yang dibuang, yang mengalami pembiaran seperti ini, tumbuh dalam kerusakan baik secara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya. Saya tidak gampang ibu ya, maka saya bilang kalau punya anak itu diasuh yang benar sejak di dalam kandungan. Karena ketika dia telah beranjak dewasa itu cukup menguras air mata, membuang emosi, tenaga dan begitu banyak harga yang harus dibayar. Tidak berhenti sampai di situ ibu, setiap kali pulang hari Sabtu weekend mau ketemu omanya, ya saya nggak apa-apa pulang gitu ya. Tapi hari lepas hari saya cari pakaian saya yang ini kok nggak ada, pakaian itu nggak ada gitu ya. Akhirnya sekali waktu sebelum pulang, nak sini nak buka tasmu. Bener bu, pakaian saya ada di situ, ya apa ada di situ. Tidak berhenti di situ saja, kita tetap berusaha untuk membina ya, mengasihi, mendoakan. Juga pelayanan kelepasan ya dari kutuk-kutuknya keturunan. Itu prosesnya panjang bu. Sekali waktu Pak Michael sedang pelayanan keluar kota,
Anak ini di sebelah kamar saya, tiba-tiba tengah malam saya mendengar suara yang ribut-ribut sekali dari asrama, bukan asrama ya, kamar-kamar anak didik saya yang laki ya. Anak-anak laki-laki, pria-pria, ada yang kuliah, ada yang SMA. Dan mereka ketakutan karena si cewek ini, mereka naik ke atas, ibu buka pintu bu. Karena si cewek ini yang justru cari laki-laki untuk, maaf ya, melakukan hubungan teralang seperti mereka kan takut, mereka kami didik dalam takut akan Allah. Dan ketika anak-anak laki semua naik cari saya di atas, anak ini mengejar bu, tapi saya lihat matanya sudah aneh. Karena ketika dia membuka hatinya untuk kuasa kegelapan dalam kondisi seperti itu masuk. Jadi keinginan-keinginan biologisnya juga dikendalikan oleh roh kegelapan. Gambar diri yang rusak itu ibu, yang belum dipulihkan, yang dikerjakan oleh karena tertolak, karena pola asuh yang salah, karena didikan yang keras, dan juga ada unsur kegelapan di dalamnya, itu akan menghancurkan hidup orang ya. Sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya lebih bernilai dan berharga dari permata. Gambar diri atau self image adalah apa yang saya pikirkan dan yakini tentang diri saya. Ibu pernah nggak merenungkan ini? Dan bagaimana saya berbicara dengan diri saya, itulah gambar diri saya. Ibu pernah pikirkan nggak siapa sebenarnya? Apa ibu hanya bilang, oh kayak saya orang Batak, walaupun saya nggak bisa ngomongnya karena saya lahir di Sumatera Selatan bukan di Sumatera Utara. Kemudian saya dibesarkan di lingkungan Chinese gitu ya, karena papa saya 90% jemaatnya orang Chinese. Kemudian tetangga saya banyak orang Jawa. Oh jadi saya orang Indonesia asli, cuman turunannya orang Tapanuli. Apakah hanya berhenti sampai di situ? Pernahkah ibu berdialog ya dengan diri sendiri dan mempertanyakan siapa dirimu itu? Inilah gambar diri kita sebenarnya. Filosofi atau paradigma cara berpikir kita itu akan menentukan gambar diri kita. Misalnya di Indonesia, sekarang sih mungkin udah gak terlalu, tapi zaman saya remaja dulu, untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, mungkin Bu Yanti juga dengan ibu-ibu ya ngalamin seperti itu. Walau papa saya, mama saya enggak begitu. Tapi lingkungan masih begitu, untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ke dapur atau hanya teman di tempat tidur. Ya, bahkan di zaman Yesus sekalipun, bukan hanya di Asia, perempuan itu nilainya sangat rendah. Karena doa orang Yahudi salah satunya mengatakan demikian. Tuhan, aku bersyukur bahwa aku dilahirkan bukan seperti pemungut cukai. Ya, para orang Farisi, ahli-ahli Saduki berkata demikian. Dan sekian banyak doa dalam satu frasenya. Dan saya juga bukan pelacur katanya. Tapi saya juga bersyukur bahwa saya dilahirkan bukan sebagai wanita. Ibu bayangkan, latar belakang di mana Yesus dilahirkan di Timur Tengah, memandang kodrat wanita itu identik dengan pelacur atau pemungut cukai, seorang perampok keuangan negara. Ibu, saya pernah melayani di satu pulau di mana budaya Chinese-nya itu masih totok banget gitu ya. Masih sangat dikuasai oleh budaya timur dari nenek moyang mereka. Dan kebanyakan mereka sangat tidak suka kalau anaknya yang lahir itu adalah wanita. Bahkan ketika anak itu lahir wanita terus meninggal tuh, maaf sekali petinya tuh hanya dari kayu-kayu bekas tempat jeruk dulu Bu. Dianggap nggak berharga, nggak bernilai seperti itu. Dan di bagian negara lain seperti Pakistan, Afghanistan, ibu kalau baca kisah-kisah perjuangan anak remaja yang sampai harus hampir mati, dibunuh, ditembak karena melawan ya. Melawan satu budaya yang mengekang wanita tidak boleh sekolah dan tidak boleh mengupgrade dan mengupdate dirinya, sampai dia dikejar-kejar dan dilarikan ke Amerika karena dia seperti Kartini ya, memperjuangkan emansipasi wanita. Nah, gambar diri ini kadang juga dibentuk dari budaya nenek moyang kita, leluhur kita. Terutama untuk wanita, kita dianggap tidak bernilai, tidak berharga, seperti itu. Dan ini mengendap di alam bawah sadar kita. Dan itu mengakibatkan apa yang mengendap, apa yang menjadi filosofi, apa yang menguasai paradigma pikir kita itu akan teraplikatif dalam hidup kita. Sehingga di hadapan pelayanan, di hadapan Tuhan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, kita sering mendengar perkataan khususnya wanita, saya nggak bisa apa-apa.
Saya nggak mampu, saya nggak bakal bisa, saya nggak cakap ya. Padahal Tuhan tidak demikian ya ibu-ibu ya. Jadi pola asuh parenting yang otoriter ya, yang sentralnya itu hanya orang tua. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Kemauan papa saja yang diturutin, anak tidak bisa diajak sharing, tidak boleh mengemukakan pendapat, tidak boleh keinginannya didengar ya, yang kekerasan. Bahkan saya tadi sebelum berangkat sini sharing mungkin hampir 2 jam ya ibu ya, dengan seorang wanita yang sampai takut untuk menikah karena dia menyaksikan sendiri bagaimana mamahnya itu sering diperlakukan dengan keras dan kasar, bahkan KDRT oleh papanya sehingga rusak ya, rusak gambar dirinya dan dia sangat takut berhubungan dengan seorang pria. Seperti itu Bu, paradigma hidup orang itu bisa dirusak gambar dirinya dengan pola asuh ya, atau yang seperti saya tadi pembiaran. Tak ada kontrol, tak ada belas kasih, dilepas gitu ya seperti hewan sehingga menjadi orang-orang yang rusak gambar dirinya. Kasih dan disiplin itu harus berjalan seimbang. Ini akan membentuk gambar diri yang sehat. Ini mungkin ada pembelajaran sendiri tentang parenting ya. Atau kita tidak mempunyai role model di dalam keluarga. Ayah kita mungkin seorang pecandu, seorang pemabuk. Waktu saya di satu kota pelayanan, saya nggak usah sebut nama ya ibu. Saya melayani seorang ibu yang akhirnya saya angkat sebagai cleaning service di satu lembaga yang saya kelola dan saya pimpin. Ibu ini sering sekali datang menangis dengan wajah yang bengkak. Maaf ya, pahanya itu sampai biru-biru, pernah nggak bisa jalan. Dan saya kerap kali harus membawa ke rumah sakit, bahkan kerap kali saya harus merawat sendiri, memberi balsam dan segalanya. Karena apa? Suaminya pemabuk, tinggi besar, dan kalau datang maaf ya hanya minta jatah secara biologis dan dipukuli habis-habisan. Mabuk pukuli. Sampai akhirnya sekali waktu saya bilang, Bu, saya konsultasi dulu dengan penatua, saya tidak mau salah ya Bu ya. Kata penatua kalau sampai KDRT ya nggak apa-apa. Lalu dilaporkan ke polisi. Tapi karena dia backgroundnya juga anak yatim piatu yang tidak pernah mendapat kasih sayang orang tua jadi keras seperti itu. Dia bilang penjarakan aja, nggak takut, saya mah udah keluar masuk penjara Bu. Jadi keluar lagi dari penjara, udah buat perjanjian, dipukulin lagi istrinya seperti itu. Yang rusak bukan hanya istrinya Bu, anaknya. Kelas 5 SD sekali waktu saya dipanggil oleh mamanya nangis-nangis karena anak ini telanjang lari-lari di jalan gitu ya. Maaf ya kayak stres, padahal anak kecil bisa stres loh Bu, jangan dipikir enggak loh. Anak tuh punya stressing loh, makanya nanti sekali waktu belajar parenting, ibu jangan terlalu juga memaksakan kehendak. Waktu saya pernah pelayanan di Semarang, saya ke Jogja itu pergi pelayanan di rumah sakit jiwa khusus anak-anak. Kalau di Pontianak saya melayani penjara khusus anak-anak. Jadi anak ini yang papanya suka pukulin mamanya, itu jadi strip Bu. Dan kami butuh waktu lama untuk memulihkan anak ini. Tapi syukur kepada Tuhan, saya percaya ketika kasih sayang, doa, Injil disampaikan kepada ibunya dan ibunya melakukan pola asuh sekaligus sebagai papa dan mama, anak ini dipulihkan dan sekarang boleh kita bantu juga untuk sekolah perhotelan dan dia cakap berbahasa Inggris dan sekarang udah kerja, pernah di Dubai, sekarang ada di Amerika Bu, puji Tuhan ya. Karena itu hati-hati Bu dengan pola asuh, lingkungan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sekarang tuh persaingannya ketat banget. Bahkan saya tuh kadang-kadang makan hati ngelus dada gitu ya. Yang sibuk tuh bukan anaknya, mamanya yang bersaing gitu. Kalau kita pentas seni anaknya isi going mau disuruh apa, mau gurunya sesuai bakat talenta. Mamanya bisa berantem datang ke kantor saya. Bu guru, kepala sekolah kok nggak adil, jealous ya Bu, iri. Itu kok dikasih 2, anak saya cuma dikasih 1 Bu, anak ibu tidak bakat ini, nggak mau dengar. Ya karena mereka prestis gitu ya, anaknya sampai stres, nggak mau tahu. Yang penting mamanya itu prestis, iri-irian toh di antar orang tua. Karena apa Bu? Karena melihat medsos, melihat sosial media seperti itu. Jadi gambar dirinya itu ditentukan oleh apa kata orang, apa kata nilai yang ditunjukkan oleh media sosial. Padahal itu belum tentu apa kata Tuhan
Untuk setiap kita kan sekali lagi unik ya, spesial. Jadi ibu juga gak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau untuk kesehatan it's okay, untuk hal-hal yang baik, yang positif, untuk kebersihan, untuk melayani Tuhan itu bagus. Tapi untuk soal apa yang kita pakai, soal pantas atau enggak perlu Bu. Jadi seperti sekali yang lagi viral tuh Bunda siapa itu, Korla. Saya ngapain ikut-ikut dia? Jadi tren selalu kita ikut-ikut, jadi aneh Bu. Itu enggak unik lagi. Kalau semua mau jadi seperti dia, kita produk massal dong. Benar enggak? Saya seneng banget lihat Bu Yanti, dari zaman dulu saya kenal sampai sekarang masih mungil, masih cantik. Tapi saya nggak mungkin bisa seperti beliau karena ya saya memang tulangnya besar, pinggulnya udah besar. Jadi sebagaimana Tuhan menjadikan kita, terimalah dirimu dengan rasa syukur dan katakan aku berharga di mata Tuhan. Tapi kalau ibu berjuang untuk langsing karena kesehatan, it's okay ya. Tapi kalau kita supaya kita dinilai berharga terus menyamakan atau mengidentikan diri kita dengan orang lain, nggak perlu seperti itu Bu. Karena kita katakan spesial dan berharga dan mulia di mata Tuhan. Bahkan nilai ibu tadi itu lebih besar dari 500 miliar lebih. Makanya saya ambil yang paling tinggi. Bahkan Tuhan berkata, jikalau engkau memperoleh seisi dunia ini tapi jiwamu binasa, itu tidak berguna. Berarti di mata Tuhan nilai saya dan ibu-ibu ini lebih berharga dari seluruh muka bumi ini. Pernah gak ibu berpikir seperti itu? Renungkan Bu. Nanti ibu akan melihat betapa dahsyat hidupmu di hadapan Tuhan. Ya. Sekarang tuh sosmed tuh menjadikan generasi kita itu generasi stroberi Bu. Hati-hati ya. Apa sih Bu Esther stroberi? Ibu tahu nggak stroberi? Ibu saya suka ke Bedugul kadang sama Pak Michael untuk tap paru-paru ya. Nggak makan mewah-mewah, kita duduk, kita menghirup udara, saya jalan sampai keringetan, kadang kita berdoa bersama pulang. Terus saya seneng beli stroberi. Waktu beli cakep-cakep, milih satu-satu sampai rumah pasti ada yang mulai lecet lah, mulai bonyok lah. Apa Bu sebenarnya? Rentan, lemah generasi kita ya. Karena mereka tidak dididik dengan firman Tuhan, tapi dididik oleh sosmed. Mereka membanding-bandingkan dirinya. Ojo dibanding-banding ke. Nggak perlu membandingkan diri, tapi anak-anak itu Bu, sebenarnya dia cakep, dia cantik. Tapi karena yang ditampilkan oleh media, oleh IG, oleh apa lagi ya, itu semua bintang-bintang Korea yang ganteng, yang cantik, Ibu tahu nggak? Di sana itu oplas loh. Saya pernah ke sana satu kali untuk belajar doa gitu ya, kehidupan doa gereja Tuhan di sana. Kalau dilihat tuh seperti produk massal, karena yang cowok ganteng semua, yang cewek cantik semua, tapi mirip. Begitu mereka menikah, loh, kok anaknya nggak cakep? Karena belum operasi plastik Bu. Dan generasi kita tuh seperti itu, mereka melihat idolanya, idol saya siapa ya, idol saya mau seperti dia. Padahal bukan itu yang Tuhan inginkan Bu ya. Nah ini cantik gak Bu? Cantik ya, Jasmine Tox yang juga mantan model Victoria's Secret. Wanita tercantik dunia 2020 dia. 2 versi TC Candle. Tapi versi ini Bu di seluruh dunia itu banyak. Ini hanya satu versi. Dia mungkin cantik menurut versi TC Candler. Tapi mungkin menurut suami ibu dia nggak cantik. Ibu yang cantik ya. Zaman dulu tuh yang cantik, yang gemuk, yang besar. Sekarang saya dulu SMA lebih kurus dari ini Bu. Saya nggak pede sampai suntik gemuk. Beli Scott Emulsion biar gemuk sampai mama saya kewalahan. Masakin daging babi banyak-banyak biar gemuk. Enggak gemuk-gemuk. Tapi setelah saya gemuk, yang keluar katanya yang idol, yang kurus, repot ya. Dunia ini selalu turun naik. Jadi ibu gak usah ngikutin versi dunia ini ya. Kita ikuti apa yang Tuhan katakan. Nah ibu-ibu kadang-kadang orang menaruh value atau nilai atau gambar diri kita tuh di sini. Karena jabatan, pendidikan, oh saya punya title, punya gelar S3, S4, S5 kalau ada ya profesor, dokter. Salah Bu? Enggak salah. Ya, tapi jangan taruh nilai hidupmu di situ. Kalau kita berpendidikan tinggi bahkan kita mendorong anak-anak kita untuk menggapai cita-citanya setinggi langit.
bintang di langit kata presiden pertama kita Soekarno. Tapi sekali lagi jangan taruh nilai hidupmu di hal-hal seperti itu, kecantikan, title ya. Sejak kecil tuh bahkan orang-orang tertentu mengajar anaknya I am the Lord. Dirinya adalah yang Tuhan kecil di dalam dirinya. Dia ingin menjadi pribadi yang mempesona, yang terhormat ya. Sehingga kalau dia tidak menikah atau dia menjadi duda dan janda tidak punya anak itu menjadi rendah diri, tidak comfort. Wah saya ini nilainya rendah gitu ya. Saya nggak punya anak loh Bu secara biologis. Aneh juga karena saya keturunan kembar gitu ya. Pak Michael pun mami papi anaknya banyak-banyak. Kami pun pernah cek di Kucing Malaysia waktu saya pelayanan di luar pulau. It's okay dua-dua baik gitu ya. Tapi kalau Tuhan izinkan kenapa saya mesti rendah diri gitu atau minder wahda. Karena kita diciptakan Tuhan itu untuk satu tujuan, suatu visi dan misi ilahi. Kalau ibu dititipi anak ya bersyukur. Awal-awal yang ribut tuh orang tua sama keluarga, saya tenang-tenang aja, suami saya juga gak apa-apa. Karena kita tahu tujuan hidup kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan dari awal-awal pernikahan saya tahu kenapa saya dititipi anak-anak yang dalam konotasi rusak ya Bu ya. Kalau saya punya anak mungkin saya tidak terpanggil untuk itu Bu. Saya fokus untuk anak saya. Jadi setiap kita itu berharga, bernilai karena apa nanti kita belajar ya Bu ya. Jadi kalau di sini mungkin ada yang masih jomblo atau ibu duda atau janda, nilai hidup kita bukan di situ Bu ya, bukan di situ. Ada mungkin yang cacat fisik atau kita merasa aduh saya kok dari Irian Jaya, dari Indonesia Timur itu kayaknya terbelakang. Saya pernah di Kalimantan Bu 10 tahun. Saya memang pelayanan di pusat kota ya. Gereja kami dekat perkantoran gubernur. Tapi saya senang misi Bu, saya bawa jemaat anak-anak muda khususnya kami masuk ke pedalaman-pedalaman Kalimantan. Itu rumah di bawahnya kandang babi, tidak ada toilet ya. Kami harus ke tengah hutan terus cangkul-cangkul gitu tutupin maaf ya pupnya. Terus kalau mandi itu di sungai katanya yang masih ada buaya gitu ya. Pernah ibu gembalanya sakit tuh sampai dibawa tandu Bu, dilarikan karena nggak ada tenaga medis seperti itu. Nah kalau kita lahir di tengah-tengah hutan seperti itu, apakah nilai kita lalu jadi rendah dibandingkan yang di kota? Enggak Bu ya. Atau pohon keluarga kita sungsang. Kakek nenek kita hidupnya tidak karuan, gangster atau kawin cerai. Lalu kita setelah di dalam anugerah kita tidak perlu merasa rendah diri Bu. Apapun latar belakang kita, Tuhan tidak melihat itu. Kalau ibu pelajari pohon keluarga atau garis keturunan Yesus itu ada 2 wanita yang sungsang. Nanti ibu pelajari ya, Rahab itu perempuan pelacur ya, seperti itu. Kepemilikan, ini juga kadang-kadang kita terpatri di sini. Kalau saya punya Lamborghini Aventador SVG Roasted Grigio, ini 22 miliar loh Bu. Ya, tenaga 774 tenaga kuda, Ferrari 488 Pista Corso, itu 18,5 miliar. Itu pengacara Hutapea itu ya, bangganya luar biasa. Tapi dia belum tahu ada harganya yang 22 miliar Bu. Apakah salah Bu? Kepemilikan penthouse, ya barang kita branded, gadget seri terbaru, hangout ke luar negeri, clubbing tempat terbaik, lingkungan yang the have, ya. Tas yang termewah, Buarini Parfumi 90 miliar loh Bu. Dari kulit buaya, emas putih berlian. Wah kalau saya punya semua ini saya membumbung tinggi. Berarti self image saya, gambar diri saya oke. Nggak salah Bu, saya berdoa kita semua diberkati ya. Karena Tuhan bilang biarlah engkau baik-baik saja, baik secara fisik, rohani, jasmani. Tapi sebenarnya untuk apa kita miliki itu? Tuhan memberkati untuk satu tujuan misi ilahi. Ya, kalau kita tidak memiliki semua itu, kita berpikir dan merasa kita tidak berharga. Tidak demikian Bu, ya. Tapi kalaupun ibu memiliki itu harus punya tujuan misi ilahi gitu ya. Semua persepsi dan paradigma di atas dari sudut Injil, semua itu sebenarnya sama dengan chaos, rusak, kacau. Karena itulah yang ditaruh oleh iblis. Kalau kita dalam kondisi secara materi, secara fisik, secara latar belakang, menurut
nilai dunia ini nggak baik, kita merasa diri kita tuh nggak berharga. Tapi kalau kita dalam kondisi semuanya glamour, semuanya terberkati, semuanya dalam high class, lalu kita merasa gambar diri kita di tingkat langit paling atas. Padahal menurut Injil, menurut gospel, menurut firman Tuhan itu tidak benar ya. Semua kemegahan yang kita taruh di dalam hati kita, yang kita taruh di tahta hati kita di luar Kristus itu harus diturunkan. Supaya kita memiliki harga diri yang benar. Nah itu Bu, gambar-gambar yang saya sebutkan tadi ya. Lamborghini, Ferrari, ini loh, tas ini loh harganya bisa 90 miliar. Ibu mau tahu itu kulitnya dari kulit buaya dan butterfly itu terdiri dari intan permata. Ya, kalau ibu seperti ini cantiknya lalu kita bilang kita ini sangat berharga. Tapi menurut Injil itu bukan nilai sesungguhnya tentang gambar diri. Kalau kita cantik kita merasa kita berharga. Padahal firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak takut akan Allah, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri atau wanita yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji Bu. Inner beauty ya harus memancar keluar. Tapi saya juga nggak menganjurkan ibu terus jorok gitu ya, bau, nggak rapi. Saya sendiri nggak suka Bu gitu ya. Bukan nggak suka orang ya, saya tidak suka kalau kita juga tidak menghargai tubuh kita rumah Allah. Dan kalau kita bersih, kita rapi, itu juga kita menyaksikan bahwa Tuhan kita tuh hidup dan memelihara kehidupan kita ya. Rapi, bersih, cantik tidak harus mahal ya. Saya pernah waktu pelayanan di Semarang itu ada anak-anak sekolah teologi yang weekend. Lalu salah satu anak cowok yang weekend tuh tinggal bersama kami, terus dia punya pacar, sering dibawa juga, saya ajarin masak dan lain-lain. Lalu anak cowok ini bilang, kamu ini loh, coba tuh kayak ibu gitu ya, bukan memuji saya Bu ya, memang anaknya yang bilang gitu. Ibu tuh loh pakai baju kok selalu serasi gini gitu, kamu ini loh pakai pada cantik loh Bu Ane, tapi ngelomprot kalau orang Jawa bilang sembarangan gitu ya. Saya tidak mahal Bu, zaman dulu itu ongkos baju cuma 5.000 gitu ya. Dulu itu masih saya umur 25, 30. Tapi kita harus tahu kalau body kita seperti apa, ya padu padannya seperti apa, warna yang sesuai, mix and match-nya. Misalnya kayak saya nih gemuk, ya saya jangan pakai warna-warna yang ngejreng gitu ya, jangan pakai kembang-kembang yang gede-gede atau polkadot yang besar-besar nanti jadi aneh seperti itu. Terus kebersihan Bu, tidak harus mahal. Ada bahan-bahan alami yang untuk membuat tubuh kita bersih dan tidak mengeluarkan aroma yang gak baik. Jadi kita juga sebelum orang lain menghargai kita, kita harus menghargai diri kita, menata diri kita, membersihkan diri kita, membuat diri kita sehat. Tuhan bilang apa, kasihilah dirimu, baru kita mengasihi orang lain. Kalau kita nggak bisa menerima diri kita, nggak bisa memiliki gambar diri yang positif Bu, tidak mengasihi diri kita dalam pengertian sebagaimana Tuhan memandang kita, kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain dengan benar. Kalau kita nggak bisa menghargai diri kita, jangan harap kita bisa menghargai orang lain dengan benar ya. Seperti itu Bu. Saya sangat suka orang yang cantik, tapi jangan menaruh nilai diri kita pada kecantikan kita, nanti salah di mata Tuhan ya. Dampak dari paradigma yang keliru atau cara berpikir filosofi yang salah, kalau kita sukses, kalau kita berhasil kita bisa jadi arogan Bu ya. Kalau kita gagal kita menjadi minder atau rendah diri. Ini dua kutub yang sebenarnya saling berlawanan tapi itu sama-sama negatif. Ada orang yang kelihatannya percaya diri banget. Saya pernah merawat anak perempuan seperti ini Bu ya. Percaya diri banget, pinter gaul, dia sanguin sana sini. Kalau sampai beberapa kali itu dari Diknas tuh salah, yang dipikir kepala sekolah tuh dia. Saya kan orangnya kalau di sekolah low profile gitu ya, saya pakai jeans, pakai t-shirt, dia pakai baju yang formal terus kemana-mana. Kalau di gereja kalau ada tamu dipikir ibu gembalanya, dia pakai pantofel ya, pakai map, tak tuk,
Bu Esther duduk di belakang gitu ya. Saya santai, Bu Rapi tapi santai. Saya kan lebih kurus, lebih kecil itu, dia bodinya disalami, dipikir ibu gembala. Pede banget Bu. Tapi sebenarnya setelah saya mengalami banyak trouble dalam hidupnya, saya banyak konseling, kadang saya sampai menangis juga bersama. Ternyata itu kompensasi dari mindernya Bu ya. Dia tunjukkan luarnya, topengnya seperti percaya diri, pada di dalamnya remuk redam. Kita nggak perlu berada di dua kutub ini Bu. Karena sekali lagi kita bernilai bukan karena apa yang kita miliki, apa yang kita pakai, atau karena gelar kita atau penampilan kita, tapi kita dihargai karena ini. Mari kita belajar lebih lanjut ya Bu ya. Ini kalau kita memiliki gambar diri yang rusak Bu, kita nggak punya pendirian. Kalau orang banyak suka kita merasa berharga. Padahal di dunia ini apa mungkin semua orang menyukai kita Bu? Nonsens ya. Kita udah berusaha, Ibu Gembala lah tanyakan ya. Saya ini menggembala puluhan tahun. Udah istilah jadi tong sampah, jadi keset pun tetap masih ada yang salah Bu ya. Seperti di akuarium, bagusnya nggak diomongin, yang positif nggak diomongin, tapi di sini nggak ada, di mana-mana sih. Dicari titik salahnya. Itu menunjukkan bahwa selama kita ada di dunia, bahkan Yesus pun ditolak loh di tempat kelahirannya ya. Rasul-rasul juga dianiaya. Jadi kita tidak perlu rusak gambar diri kita kalau kita misal ada suara mayoritas tidak pro kepada kita, atau kita tidak menjadi tokoh yang populer atau opini publik ya. Netizen ini luar biasa loh zaman sekarang ya. Karena itu ibu-ibu, apa yang disuarakan oleh manusia itu tidak menentukan gambar diri kita. Tapi juga nggak boleh isi going gini, ya gua mau apa adanya, gua seperti ini ya gua gini. Lu mau apa, itu juga nggak benar ya, berarti kita nggak mau berubah. Kita terima masukan yang memang kita introspeksi, kalau kita salah ya berubah ya Bu. Tapi kalau hanya mencari-cari kesalahan dan ingin terus membenamkan diri kita dalam lumpur, ya nggak perlu didengar juga. Karena nilai hidupmu bukan apa kata manusia ya. Pribadi yang lemah dan sikap tidak mampu mengambil keputusan itu adalah karena gambar diri yang salah. Bingung ya, apa kata orang, apa kata dunia, yang kita dengar apa kata Tuhan Bu ya. Apa kata mentor rohani kita yang penuh hikmat yang datang dari Tuhan. Nah ini juga terlalu manja, seorang anak yang terlalu dimanjakan menjadi egois, semua keinginan harus dituruti, tidak siap ya jika ada perbedaan atau pendapat, lemah tanggung jawabnya. Atau sebaliknya menjadi trauma, marah, akar pahit, khawatir, akar licik. Saya menghadapi seorang ibu muda Bu yang papanya keras banget ya, mau pukul dia pakai apa tuh? Gas LPG, mau disemprot baygon sampai dia keluar dari rumahnya. Sakit hati sampai udah punya suami, punya anak tetap kepahitan. Seperti itu ya. Dia keluar dari rumahnya, dia berjanji saya harus berhasil. Memang berhasil Bu, karena kerja keras gitu ya. Dan karena suaminya sih sebenarnya, bukan karena dia. Tapi kepahitan ini tidak pernah lepas karena dibanding-bandingkan dengan dua saudaranya dan dia yang paling ditertolak oleh ayahnya, dan ini menyebabkan dia menjadi rusak gambar dirinya. Jadi setiap ketemu siapa aja dicacat Bu, cari salahnya. Ini gini, yang itu gitu, ini gitu, ini gitu. Yang paling benar dirinya itu sebenarnya adalah cerminan gambar diri yang belum sembuh ya. Jadi supaya dia merasa lebih, dia perlu merendahkan orang lain. Ya Bu, jadi kalau kita harus sembuh gambar dirinya supaya kita menjadi pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan. Gambar diri menurut Injil. Nah ini yang penting Bu. Keselamatan, anugerah Allah ya. Allah menganugerahkan keselamatan, gambar diri Allah di dalam diri kita. Jadi yang benar adalah Bu, kita harus sadar gambar diri kita adalah serupa dengan Kristus ya. Ini yang akan menentukan nasib kita kekal. Bukan sekedar percaya diri atau minder. Oh saya percaya diri kok, saya gak minder kok. Itu tidak akan menentukan kehidupan kita yang kekal. Tapi kalau kita yakin kita telah diselamatkan oleh anugerah Allah dan Kristus ada di dalam kita ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa Bu? Gambarnya ya. Diciptakannya dia, Adam dan Hawa, dan laki-laki dan perempuan. Kita ini keturunan Adam dan Hawa ya Bu ya. Jadi gambar diri kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Imago Dei.
ya, gambar dan rupa Allah. Jadi lihatlah betapa besar kuasa Allah. Lihatlah betapa besar kasih Allah. Seharusnya itulah yang menjadi cerminan diri kita, Bu, ya. Kita tuh diciptakan, kita menjadi just planningnya Allah. Memang berproses, Bu. Kita tidak diselamatkan tidak langsung menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Gambar itu berbicara tentang selem, Bu. Pikiran, perasaan, kehendak. Jadi intelektual kita, emotional quotient kita, spiritual quotient kita itu kualitasnya itu lewat proses, ya. Penciptaan itu waktu Allah menciptakan alam semesta ini tanpa bahan, ex nihilo. Hanya dengan berfirman terjadilah alam semesta. Tetapi untuk Adam itu dibutuhkan yatsar atau tanah liat. Jadi kita nih diukir, Bu, kita carving of God. Tuhan tuh mengukir hidup kita. Waktu kita diselamatkan secara de jure, secara hukum rohani, kita menjadi anak Allah, putri-putri kerajaan Allah. Tetapi secara jujur, apakah rupa dan gambar Kristus itu langsung memancar dari hidup kita? Enggak, ya. Masih ada sifat-sifat, masih ada karakter, masih cara berpikir, cara kata kita, tutur kata kita, sifat, perlakuan kita yang enggak serupa dan segambar Kristus. Seperti permata yang berharga tadi, lewat proses yang panas, lewat waktu, ya, barulah kita menjadi permata yang indah. Bu, diukir itu sakit enggak, Bu? Sakit, ya. Kalau kayu atau batu bisa berteriak, dia akan berteriak. Jadi, Bu, kalau proses kehidupan ini Tuhan izinkan, mungkin lewat orang lain yang menyakitkan, yang melukai, yang menipu kita, yang memfitnah kita, yang mengata-ngatai kita. Sakit, Bu. Kalau saya bilang gak sakit, saya munafik, ya. Kadang-kadang kita bisa menangis di kaki Tuhan, kadang kita menjerit, kadang kita juga gak tahan, ngomel juga, gak bersyukur juga. Itulah proses, Bu, untuk mempercantik manusia batinia kita, manusia spiritual kita, supaya gambar dan rupa Allah, supaya image ilahi itu nyata di dalam diri kita. Ketika Adam menjatuh dalam dosa, dia telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Dia meleset dari tujuan ilahi dalam hidupnya. Ya, pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah figuratif, Bu, ya. Sebenarnya makannya itu enggak beracun bagi tubuh, tapi meracuni pikiran, kehendak dan perasaan. Dan inilah yang terus diproses oleh Tuhan. Pikiran kita yang selalu memikirkan yang enggak baik, yang buruk, yang putus asa, saya enggak berharga, saya enggak bernilai, saya enggak bisa, saya enggak mampu. Saya ini dari keturunan bodoh, latar belakang miskin. Pikiran-pikiran yang ditanamkan oleh iblis yang merusak gambar rupa Allah di dalam diri kita, itulah yang meracuni hidup kita setiap hari. Kita melihat Instagram, waduh orang ini kok kaya, orang ini kok cantik, saya ini kok buruk rupa, saya ini kok enggak berhasil, saya ini kok gagal terus. Nah itu, Bu, kehendak kita, keinginan kita tuh jadi salah terus kalau kita punya gambar diri yang rusak. Perasaan kita selalu negatif, ya. Dan Tuhan ingin ini diukir terus, Bu, dipahat terus untuk menjadi gambar diri yang lebih baik, ya. Yesus mati menebus dosa kita. Kita menjadi miliknya. Nah, waktu kita menjadi milik Kristus, Bu, memang ada gen ayah ibu kita, ada kromosom ayah ibu kita. Tetapi secara rohani, secara spirit, gen ilahi itu ada di dalam dirimu, di dalam diriku. Amin. Jadi kalau iblis menuduh lagi, kamu itu memang rusak, keturunan orang rusak, kamu pernah rusak. Katakan darah Yesus telah menyucikan aku. Genetik ilahi ada di dalam diriku. Aku milik Kristus, memang aku belum sempurna. Tetapi aku berharga di mata Tuhan. Amin, Bu. Kalau tekanan-tekanan datang, kalau nama baik kita dirusak, katakan dalam nama Yesus, aku berharga di mata Tuhan. Ya. Aku berharga. Mungkin ibu punya maaf, ya, mungkin punya suami yang suka melecehkan, menghina, mengata-ngatai kita nggak berharga, atau mertua kita mencaci maki kita, atau mantu kita kurang ajar, terus kita merasa kita memang nggak berharga. Katakan nggak, Bu, ya, aku dimiliki oleh Kristus, gen ilahi ada di dalam hidupku. Gen Adam itu rusak, Bu, karena dikandung dalam dosa dan membawa sifat dosa. Kita ini sejak di dalam kandungan sudah membawa natur dosa. Tetapi saat kita menerima Kristus sebagai Adam yang kedua, natur dosa kita dipatahkan, kutuk dosa itu dipatahkan, maka kita menjadi milik Kristusnya. Ibu, untuk menjadi seperti Kristus itu perlu proses disciple, ya, disiplin, pemuritan.
Yesus itu sebagai guru agung kita, Bu. Yesus adalah idol kita. Yesus adalah role model kita. Jadi Bu, ya nggak apa-apa Ibu mau seperti Sri Mulyani. Saya juga suka sama Sri Mulyani ya, pinter, smart dalam bidang ekonomi. Atau Ibu ingin seperti tadi, pemendang kecantikan. Boleh, nggak apa-apa. Nanti yang ini mau turunkan boleh loh Bu, punya cita-cita. Saya bukan soal bodinya ya Bu, saya kepengen sehat. Jadi saya sama Pak Michael berusaha untuk makan sehat gitu. Saya waktu berhenti mens tuh naik Bu berat badan, dari 50 lebih bisa 65. Saya Tuhan ini gak boleh gini terus ya, faktor hormonal gak bener nih. Saya berusaha berjuang untuk sehat Bu, karena dengkul mulai sakit loh ketika gemuk ya. Terus lemes gitu ya, gak enak semua badan. Jadi tiap hari saya jalan, pola makan diatur, ya sekali-sekali juga makan enak lah kan, kasihan juga tiap hari makan sayur, makan biji-bijian, dikukus-kukus ya, kalau keluar makan enak gak apa-apa, itu bisa turun 9 loh Bu, sampai 9 kilo, itu lebih enak di badan. Nah kalau kita berjuang untuk hal-hal yang baik gak apa-apa Bu, tapi itu bukan untuk nilai diri ya. Role model kita bukan ratu kecantikan, bukan orang-orang yang spat, tapi adalah pribadi Kristus. Tapi dalam hal-hal lahiriah, dalam hal-hal kecerdasan, dalam hal ekonomi, kalau Tuhan izinkan dan Ibu mengupdate dan mengupgrade diri, ya itu harus gitu ya. Saya sharing dengan suaminya Ibu Yanti, dengan Pak Michael juga, kami salut ya bagaimana beliau berjuang di luar negeri, menata hidup, menata bisnis itu harus Bu, tapi nilai hidup kita bukan ditentukan oleh itu, tapi karena kita telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus, dan karena rupa dan gambar Allah itu terus nyata di dalam hidup kita. Kita telah lunas dibayar, amin Bu, dengan harga yang sangat mahal, dengan darah Yesus yang tidak bercacat celah. Kita ini milik Allah karena kita telah ditebus dengan darah yang tak ternilai, yaitu darah kudus. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18-19 katakan, sebab kamu Esther tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Yesus. Nah Bu, kita hidup hari ini, habit dan karakter kita ya, kebiasaan-kebiasaan kita di dalam Kristus, jangan sama lagi ya dengan yang kita terima dari nenek moyang kita, dari adat istiadat, dari pohon keluarga kita yang mungkin carut marut ya, karena hidup kita telah di dalam Kristus. Kalau bicara nenek moyang, saya nenek moyangnya nggak bagus Bu, karena penyembah berhala. Ya, walaupun dia meninggal di tanah Mekah, tapi dia dukun besar, dia bisa memberhentikan hujan, bisa menurunkan hujan. Dari pihak papa saya, dari pihak mama saya majelis gereja, tapi gereja konservatif sama juga. Jadi kalau genetik keturunan kita ini rusak semua lah kalau mau jujur. Mana ada di Indonesia yang gak main dukun lah, penyembah berhala. Tapi kita tidak mau lagi cara hidup kita dari nenek leluhur kita. Karena kita tahu hidup kita berharga, telah ditebus oleh darah Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah yang terus mau diajar, walaupun progresnya itu menyakitkan ya, seperti permata tadi yang keluar dari lumpur, dipanaskan, ya harus dikikir, diukir ya Bu ya, tapi kita mau tetap menyerah kepada kehendak dan perasaan Kristus. Nah ini saya bersyukur ya Ibu Yanti, Ibu Nina sudah mengambil langkah ini. Gereja itu kita memiliki kurikulum atau gospel ya, jemaat memiliki supaya keserupaan dengan Kristus itu menjadi nyata. Bukan menurut standar dunia ini. Jadi Ibu datang ke sini bukan sekedar kumpul-kumpul. Ini adalah salah satu cara Tuhan memproses kita supaya gambar Allah itu makin nyata dalam hidup kita. Ya, parameter atau ukuran proses pemulihan gambar diri seseorang itu adalah supaya kita bertumbuh serupa, terus bertumbuh. Jadi bukan berapa lama di dalam kekristenan, bukan berapa banyak datang ibadah, bukan berapa banyak kita baca Alkitab, itu penting. Tapi orang lain akan melihat pertumbuhan hidup kita dalam iman, dalam karakter, ya, dalam kesetiaan, dalam kasih, dalam pengampunan, dalam kerendahan hati. Itulah bukti keserupaan Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Nah, bagaimana Kristus menjadi nyata Bu di dalam keluarga kita? Ya, apakah Ibu menjadi tiang penopang, tiang doa, seorang ibu pendidik yang takut akan Tuhan, yang dapat mengendalikan lidahnya, tidak gampang bergosip, hoax,
atau menipu, bisa bersyukur dalam kondisi ekonomi yang mungkin sedang berjuang untuk pulih. Ya, itulah gambar diri Kristus harus mulai nampak. Dalam karir, dalam pekerjaan, apakah kita jujur dalam keuangan? Dengan prospek masa depan anak-anak kita, apakah kita mulai memikirkan? Kalau itu terus bertumbuh, maka gambar diri kita makin sehat untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Dan ibu-ibu, ini saya tidak lanjutkan ya, karena ini sesi berikutnya. Baik, kita akan akhiri di sini. Nah, malam hari ini mari kita merenungkan diri kita masing-masing. Mungkin Bu Nina akan nyanyikan satu pujian. Pernahkah ibu bertanya, siapakah saya? Mungkin selama ini engkau ada dalam kondisi di mana engkau tidak bisa menerima dirimu. Setiap ibu melihat di kaca, ibu merasa gak suka bahkan dengan gambar dirimu. Atau engkau merasa begitu terpuruk karena begitu banyak tindasan yang sejak kecil kita terima. Baik itu dari orang tua kita, dari lingkungan, atau mungkin dari partner hidup kita. Lalu kita teruskan kepada anak-anak kita. Kita caci mereka, maki mereka, kita katakan mereka bodoh, tolol. Sehingga membuat anak-anak kita terpuruk. Atau mungkin ibu-ibu mungkin membanding-bandingkan diri kita dengan apa yang ada di sosial media atau dengan orang lain. Tapi pada malam hari ini saya mau katakan, engkau lebih berharga dari permata yang termahal di dunia ini. Karena engkau dan saya telah ditebus dengan darah Yesus. Darah yang tidak bercacat dan bercela. Dan ketika engkau menerima anugerah itu, yakini dalam imanmu, dalam rohmu, bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mari Bu kita bangkit berdiri. Tanganmu di dadamu, Bu. Roh Kudus hadir di tempat ini. Mungkin ada luka-luka batin. Roh Kudus mampu memulihkan dan menyembuhkan engkau. Tutup telinga rohanimu dari intimidasi iblis yang mengatakan kau tidak berharga. Tolak perkataan yang mengatakan bahwa engkau tidak bernilai. Dan buka telinga rohanimu. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau putriku. Engkau berharga, engkau sangat bernilai. Karena itu aku datang untuk mencurahkan darahku. Untuk mati. Supaya engkau yang hina dina menjadi berharga dan mulia. Supaya engkau yang terbuang dapat aku terima. Dan menjadikanmu putri-putri kerajaan Allah. Yang cantik, yang bernilai di hadapanku. Tidak ada seorang pun yang membuka mata. Jika engkau ingin pemulihan dari Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Jesus. Roh Kudus, engkau hadir malam ini Tuhan. Engkau membalut setiap luka-luka hati Tuhan. Taruh di dalam manusia roh kami kepastian iman bahwa kami berharga dan bernilai di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan kami Tuhan, bangkitkan roh kami Tuhan. Supaya kami boleh berdaya guna bagi kerajaan-Mu. Supaya dunia melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kami. Supaya kami boleh menjadi berkat bagi suami kami, bagi anak-anak kami, bagi
hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau menerima kami dan menjadikan kami berharga di mata-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati ibu sekalian. Silakan duduk. Kami mewakili Wanita Bagi Kristus. Terima kasih Bu Esterlina untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau malam hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah wanita-wanita yang sangat berharga di mata-Mu, bahkan lebih berharga dari permata yang termahal di dunia sekalipun. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadikan kami berharga dan kami mulia di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati Ibu Esterlina yang sudah menjadi berkat bagi kami semua di tempat ini, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, dan apapun yang dia lakukan Tuhan buat berhasil. Bapak Ibu sekalian, mari angkat kedua tanganmu dan katakan amin kalau ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah bakul adonanmu, dan Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala kebaikannya. Karena itu, wanita-wanita Allah, pulanglah dengan